Welcome to my channel Guru Generasi Gen. Kali ini salam dan bahagia Bapak Ibu. Kali ini kita untuk membahas tentang LK12. Dalam hal ini yang pertama kita lihat dulu di hari keempat kita sudah membahas pengantar, yaitu tentang hasil dari teman-teman kita. Hasil dari teman-teman kita itu kita ambil di ruang kolaborasi. Oke, yang ini jadi seperti saya sendiri, saya sudah buat soal, lalu saya copy apa yang menjadi jawaban dari teman-teman, lalu saya masukkan ke tabel yang ada di eksplorasi penyebab masalah. Baik, nanti akan saya bagikan ini linknya teman-teman. Ini adalah contoh tentang KD. Jadi sebelumnya KD ini dibagi di saat kita kuliah pertama ya. Kebetulan saya bidang IPA, jadi nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikannya di bidangnya masing-masing sesuai dengan KD yang sudah ditugaskan. Baik, kita fokus yang pertama, jadi rubrik penilaian ya. Kebetulan saya sudah dapat rubrik penilaiannya ini. Unggah tugas ini jangan lupa Bapak Ibu, terakhir ini tanggal 29 Juli ya. Ya, kita lihat langsung. Poinnya 4 ini ya. Poinnya 4, mengerjakan semua kolom dan selanjutnya ya. Oke, boleh langsung di screenshot ini. Kemudian kita fokus untuk LK12. Baik Bapak Ibu, sebelumnya supaya kita dapat memahami apa yang menjadi hasil eksplorasi penyebab masalah, dari setiap ini kita harus menyiapkan RPP kita yang sebelumnya, mengingat apa yang menjadi kesalahan kita, mengingat apa yang menjadi refleksi kita di tahun-tahun sebelumnya. Di sini sudah saya buat contoh di IPA. Saya ambil satu aja tentang ini penyebab masalah menurut teman-teman. Saya ambil satu, siswa kelas 7 pada materi mengalami materi ini struktur sel hewan dan tumbuhan walaupun diberi media gambar. Kesulitan itu nampak waktu menjawab tugas tidak tepat. Jadi tanggapan dari teman-teman, mereka namanya juga hasil eksplorasi, jadi mereka mengatakan kemungkinan begitu ya. Siswa tidak aktif mengikuti pembelajaran, kurang memahami mungkin karena media gambar. Artinya di sini karena satu dimensi. Kemudian yang nomor 2 tentang kesulitan belajar. Karena ini banyak, maka saya ambil ringkasannya saja. Seperti di nomor 1 itu, saya ambil untuk literaturnya, itu di motivasi belajar siswa rendah. Maka saya ambil dari Google yang paling tepat adalah Google Cendekia ya. Ini ada contohnya Google Cendekia ya. Di sini lengkap semua PDF. Kemudian untuk nomor 2 di sini tentang kesulitan belajar siswa ya. Pada intinya penyebab masalah itu yang dari teman-teman kita ambil ringkasannya ya. Kita ambil ringkasannya. Untuk di sini saya ambil itu adalah faktor penyebab kesulitan. Saya ambil dari literatur seperti yang saya katakan tadi, sumbernya dari Google Cendekia. Di situ PDF. Lalu ini contoh. Ya, saya langsung ambil ya. Saya coba satu. Faktor-faktor penyebab kesulitan belajar IPA. Ya, langsung kita search. Maka nanti nih langsung dapat ini. Pertama, ini dia yang tadi ya. Langsung kita buka. Ini semua modelnya PDF ini.
Dari abstraknya aja kita sudah menemukan apa yang menjadi faktor-faktornya. Dari abstraknya pun kita dapat ini. Ini kita copy, lalu kita masukkan ke tabel yang tadi. Iya. Nomor 3. Baik, salah satu aja saya ambil ya contohnya ya. Nanti Bapak Ibu yang menyesuaikan sesuai dengan KD dan mata pelajaran. Kalau nomor 3 pada umumnya ini sama kita. Semua guru mengalami masalah ini. Mungkin ada masalah yang sama. Tapi yang saya ambil tadi untuk di literaturnya itu, topiknya itu adalah faktor yang menjadi kendala kurangnya komunikasi antara pihak sekolah dengan orang tua. Ya, faktornya itu saya ambil juga tetap dari Google Cendikia tadi, yaitu minimnya peran serta masyarakat dalam menentukan kebijakan sekolah, sebagai akibat masyarakat kurang merasa memiliki, kurang tanggung jawab. Ya sama juga dari teman-teman, dan jawaban tanggapan itu orang tua kurang dilibatkan. Oke, nomor 4 tentang pemanfaatan model ya. Di sini banyak yang menjadi kesulitan, tapi saya ambil aja kata kuncinya untuk di sini, yaitu faktor penghambat dari guru tentang memahami model-model ini. Di sini saya ambil dari literatur itu, yang pertama kualifikasi pendidikan yang bukan IPA terpadu. Ya, kebetulan kami juga di tahun-tahun 2008 ke atas, ya yang fisika, biologi, kimia. Kemudian ya, ini nanti tergantung dari dosennya, 2 atau 3 nanti literaturnya. Ya, saya ambil 2, contoh untuk IPA. Kebetulan ada juga permasalahan saya di sini, kesulitan guru menerapkan model problem based learning ya. Ya, saya ambil dari sini, ini dia nomor 5, maka saya ambil dari literaturnya 2. Lalu yang kelima, materi terkait literasi numerasi dan advanced material, miskonsepsi dan hoax ya. Tapi lebih banyak saya ambil di sini tentang miskonsepsi siswa. Ya, saya ambil dari literaturnya ini 2 ya. Misalnya itu faktor penyebab terjadi miskonsepsi, yaitu adalah guru, cara mengajar, konteksnya, dan buku ajar yang digunakan. Literaturnya ada 2. Ini juga yang kedua itu miskonsepsi siswa diakibatkan karena cara belajar siswa, hampir sama juga. Nanti ini semua akan kita buat dalam hal analisis penyebab ini masalah, analisis eksplorasi penyebab masalah. Ini kalau tidak salah kita balik lagi ke LMS di hari eksplorasi, di hari ini persentase hari ke-8 ya. Itu Bapak Ibu ya. Demikian, terima kasih sekali lagi, boleh di-download di link di bawah. Terima kasih, salam dan bahagia.